Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tentang momen inersia. Misalkan ada sebuah titik M mengitari sebuah sumbu rotasi, ya, seperti ini jika kita melihat dari samping. Kemudian kalau kita melihat dari atas, misalkan seperti ini ya. Jadi titik M mengitari atau berputar terhadap titik rotasi seperti ini. Jadi nanti titik M ini akan memiliki yang namanya momen inersia. Sebuah partikel bermassa M berputar mengelilingi sebuah sumbu yang berjarak R dari M. Konsep momen inersia dirumuskan I sama dengan M dikali R kuadrat. Jadi besar momen inersia suatu titik massa, suatu partikel yang bermassa itu ya. Rumusnya adalah M kali R kuadrat, di mana I sama dengan momen inersia, M-nya massa partikel, dan R adalah jarak partikel ke titik rotasi. Kemudian bila ada beberapa buah titik massa yang mengitari sumbu rotasi, momen inersia sebuah benda dapat dianggap sebagai jumlah aljabar dari momen inersia partikel-partikel penyusunnya. Ya, jadi momen inersia dari suatu sistem yang banyak titik massanya ya, maka nanti besar momen inersia total adalah jumlah momen inersia tiap partikel-partikel penyusunnya. Atau dirumuskan I sama dengan sigma mn kali Rn kuadrat. Ya, N-nya itu adalah banyaknya partikelnya. Begitu. Oke, sekarang sebuah contoh. Coba kita perhatikan. Misalkan di sini ada 4 titik massa ya. Kita buat di titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kemudian massa dari titik A 1 kg, B-nya 3 kg, C-nya 2 kg, D-nya 4 kg. Jika panjang sisi segi 4 tersebut adalah 10 cm. Jadi panjang sisinya dari AB, dari BD, atau DC, dan AC itu masing-masing adalah 10 cm. Yang ditanya, tentukan momen inersia sistem jika diputar terhadap titik C dan B. Jadi ditanyakan momen inersia di titik C dan di titik B ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu momen inersia untuk titik C. Jadi kalau titik C nanti pusat rotasi, maka seperti inilah modelnya ya. Jadi yang berputar adalah titik A, B, dan D yang mengelilingi pusat rotasi. Kalau titik C dia di sumbu. Jadi dia tidak berputar karena dia di titik sumbu rotasi. Itu berarti yang menimbulkan momen inersia adalah titik A, B, dan D ya. Jadi inersia di titik C kita buat IC. IC sama dengan IA ditambah IB ditambah ID. Tadi momen inersianya tadi rumusnya adalah M dikali R kuadrat. Massa dikali jarak massa ke sumbu rotasi. Ya, jadi IA dan IB dan ID kita ganti menjadi M kali R kuadrat. Berarti MA dikali RA kuadrat ditambah MB kali RB kuadrat tambah MD kali RD kuadrat ya. Massa A dikali jarak A terhadap sumbu rotasi dikuadratkan ditambah massa B dikali jarak B ke sumbu rotasi dikuadratkan massa D dikali jarak D ke sumbu rotasi. Oke. RA, jarak A ke sumbu rotasi. Berarti A ke C. Karena C-nya sumbu rotasi. Ini tadi 0,1 meter. Karena 10 cm kan 0,1 meter ya. Kemudian
kemudian RB. RB itu jarak B ke sumbu rotasi ini. Jarak B ke sumbu rotasi. Kalau A ke C 0,1, A ke B 0,1 juga, maka B ke C berapa? Sesuai dengan teori Pitagoras, maka C ke B adalah 0,1 akar 2. Ya. Kemudian jarak D, berarti jarak D ke C ya, adalah panjang sisinya tadi 0,1 meter ya. Panjang sisinya tadi ya. Oke. Berarti RA-nya adalah 0,1, kemudian RB-nya 0,1 akar 2 meter, ya satuannya meter ya. Kemudian RD-nya 0,1 meter juga. Oke, kita masukkanlah masing-masing. MA tadi 1 kg, kemudian MB 3 kg, kemudian MD 4 kg ya. Oke, sehingga MA-nya tadi 1, kemudian RA-nya 0,1 kuadrat, kemudian MB-nya 3, kemudian RB-nya 0,1 akar 2 dikuadratkan, MD-nya 4, kemudian RD-nya 0,1 dikuadratkan ya. Jadinya adalah 1 dikali 0,01 ditambah 3 dikali 0,01 kali 2 ya. Karena 0,1 dikuadratkan 0,01. Kemudian akar 2 dikuadratkan menjadi 2 ya. Akar 2 dikuadratkan menjadi 2. Ditambah 4 dikali 0,01. Jadinya adalah 0,01 ditambah 0,06 ditambah 0,04 sama dengan 0,11 kilogram meter kuadrat. Gitu ya. Oke, sekarang masuk ke titik B, sumbu rotasi di titik B. Sekarang kalau dia berotasi titik B, jadi modelnya seperti ini dia berputarnya, ya. Berarti yang berputar adalah titik A, C, dan D. Titik A, C, dan D. Arti inersia di titik B kita namakan IB, di mana IB sama dengan IA ditambah IC ditambah ID ya. Dengan cara yang sama seperti tadi, berarti MA dikali RA kuadrat tambah MC dikali RC kuadrat tambah MD kali RD kuadrat. Kemudian RA, berarti jarak A ke sumbu rotasi. Ini sama ya, 0,1 juga. Kemudian RC, jarak C ke sumbu rotasi ini. Sama seperti tadi 0,1 akar 2. Kemudian untuk RD berarti jarak D ke sumbu rotasi yaitu 0,1 juga. Ya berarti ini 0,1, ini 0,1 akar 2, yang ini 0,1 ya. Kita masukkan 1 dikali 0,1 kuadrat ditambah 2 dikali 0,1 akar 2 kuadrat ditambah 4 dikali 0,1 kuadrat sama dengan 1 kali 0,01 ditambah 2 dikali 0,01 kali 2 ditambah 4 kali 0,01 sehingga 0,01 ditambah 0,04 ditambah 0,04 hasilnya adalah 0,09 kg meter kuadrat. Seperti itu ya. Oke, paham ya?